Orang modern hari ini yang namanya sukses kan biasanya apa Pak? Jabatan mentereng, gajinya mungkin ratusan juta. Kadang kan seperti itu. Dengan hadis ini kan Masya Allah, ternyata sukses bagi seorang muslim itu udahlah cukup kita punya makanan, sehat, dan juga aman tempat tinggalnya. Para hadir, ini 3 macam nikmat pokok dunia yang mudah-mudahan kita semuanya bisa mensyukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Para hadir, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Islah, alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Dat yang mencipta, memelihara, merawat alam semesta ini. Rahmat dan salam semoga Allah limpahkan, curahkan kepada uswah qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada para pengikutnya. Izinkan sore hari ini, biasanya Ustadz kita, Ustadz Agus Tadian, menasehati kita dengan tema tarbiyatul aulad ya, kayaknya mendidik keluarga, mendidik anak ya. Sore hari ini beliau sepertinya safar, mudik, dan tadi saya dihubungi Ustadz Khalid untuk membadali. Dan kesempatan sore hari ini insya Allah saya akan membacakan satu hadis ya. Para hadir, hadisnya disebutkan dalam Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi. Mudah-mudahan hadis ini nanti akan menambah kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sore hari ini kita alhamdulillah juga bersyukur ya, di tengah satu situasi hujan kita masih bisa menunaikan kewajiban sholat berjamaah, berzikir, sholat sunnah, dan mudah-mudahan kita istiqomah seperti ini untuk tetap menjalankan syariat Allah SWT. Dan kita doakan mungkin saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belum bisa hadir, tetangga kita, kerabat kita, mudah-mudahan di kesempatan sholat jamaah yang lain bisa hadir bersama kita untuk bersama-sama memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga insya Allah yang hadir meskipun tidak banyak, insya Allah sehat semuanya. Ustaz selamat sehat ya, Masya Allah, sehat, kemudian aman ya Ustaz. Ini tema kita nih, hadisnya nanti tentang itu, sehat, aman, dan juga insya Allah hari ini ada yang bisa dimakan. Nah, itu Masya Allah. Ini hadisnya saya temukan di Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, kitab As-Suhud, kitab Suhud, bab ma jaa fil qanaah ya. Raqmul hadis alfaini wa salasumi'atin wa sittatun wa arba'un. Nomor hadisnya adalah 2346. Jadi hadisnya ini hadis diriwayatkan oleh ulama hadis Imam Tirmidzi. Nama aslinya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra bin Musa bin Ad-Dahaq As-Sulami At-Tirmidzi. Ini kalau saya buka kitab hadisnya terbitan dari Baitul Afkar Ad-Dawliyah ya. Hadisnya nomor 2346. Para hadir saya bacakan. Haddatsana Abr bin Malik wa Mahmud bin Khidash Al-Baghdadi qala, ini kolanya panjang berarti dua orang yang berkata. Haddatsana Marwan bin Muawiyah haddatsana Abdurrahman bin
Abi Sumailah Al-Ansari an Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatami an abihi wa kanat lahu suhbatun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jazadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Tirmidzi atau tadi namanya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sa'rah bin Musa bin Andahak As-Sulami At-Tirmidzi. Ini ulama hadis yang hidup antara tahun 209 sampai 279 Hijriah. Imam Tirmidzi itu mendapatkan informasi atau hadis ini, matan hadis ini itu dari Amr bin Malik dan Mahmud bin Hidash al-Baghdadi. Jadi yang namanya periwayat hadis ya, entah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Dailami, Daruqutni dan sebagainya, itu adalah ulama-ulama yang memang mereka bukan ulama yang hidup pada generasi Nabi, jauh ya dari generasi Nabi. Jadi mereka harus melakukan satu penelitian yang luar biasa terkait dengan informasi yang itu datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kita sampaikan, tentu hadis yang paling sahih adalah hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu. Imam Tirmidzi mendapatkan dari Amr bin Malik, ini adalah seorang tabi'in ya. Dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Para ulama mengatakan bahwa orang ini thiqah. Jadi kadang para hadir itu penting penilaian para ulama hadis terhadap para periwayat hadis ya, para sanad-sanadnya nih. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Apakah orangnya thiqah atau tidak? Thiqah itu kadang dalam aspek hadis itu dimaknai dengan al-adalah atau al-udul. Oh, itu orangnya akidahnya lurus, ibadahnya oke, akhlaknya oke, muruahnya benar-benar dijaga. Yang kedua juga kadang disebut thiqah itu adalah dhabit. Hafalannya kuat, Pak. Jadi bukan orang yang terkenal gampang kelalenan. Next gampang kelalenan pasti hadisnya akan dianggap dhaif, lemah. Jadi ini sanad hadisnya dari Amran bin Malik. Ini semua ulama hadis mengatakan bahwa beliau thiqah. Kemudian Mahmud bin Khidash al-Baghdadi juga sama. Kemudian Marwah bin Muawiyah, Marwan bin Muawiyah al-Fazari. Ini satu ulama hadis yang kadang kalau kita lihat di beberapa literatur hadis itu banyak dipakai dari jalurnya para imam kutubus sittah. Jadi Imam Bukhari juga kadang pakai ini, Marwan bin Muawiyah al-Fazari. Imam Bukhari kadang pakai, Imam Muslim juga kadang pakai, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, kemudian satu lagi Sunan Ibnu Majah, itu kutubus sittah. Jadi buku kitab rujukan, 6 kitab hadis utama yang paling masyhur. Kemudian mereka berdua dari Abdurrahman bin Shumailah Al-Ansari ya, dari Al-Ansari itu kita paham itu berarti dari penduduk Madinah. Kemudian dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatami. Jadi inilah sahabat yang hidup pada masa Nabi. Begitu Imam Tirmidzi, tadi Malik, kemudian siapa lagi nanti mendekati sahabat Nabi, Ubaidillah bin Mihsan. Ubaidillah bin Mihsan itu juga sama, dinilai oleh para ulama ahli hadis adalah satu ulama yang thiqah. Jadi para hadir insya Allah ini hadisnya semuanya diriwayatkan oleh para periwayat yang thiqah dan mutasil, bersambung, tidak terputus. Artinya hadisnya berarti sahih. Kemudian yang jalur sahabat tadi Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi, dia mengatakan an abihi wa kanat lahu suhbatun qal. Dari bapaknya, dari bapaknya Ubaidillah bin Mihsan. Ubaidillah itu sahabat, punya bapak. Wa kana lahu suhbah. Bapaknya itu punya jalur koneksi atau jalur pertemanan atau sahabat dengan Nabi. Jadi ini yang tadi Ubaidillah bin Mihsan itu sahabat. Kalau semua sahabat pasti hadisnya diterima. Semua sahabat pasti udul.
Kemudian apa matan atau isi hadisnya saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di pagi hari berada dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan untuk dimakan pada hari itu, maka seolah-olah faka'annama hizat lahu ad-dunya, seolah-olah dia sudah diberikan nikmat dunia gitu. Jadi para hadir sinten mawon panjenengan ingkang napa suwijining dinten mlebet kok kondisinya sehat, masya Allah ya, pagi-pagi sehat, tidak ada keluhan. Kemudian mu'afan fi jasadi, aminan, aman. Pagi-pagi sudah kondisinya aman, kemudian dia sehat dan dia punya makanan yang akan dimakan hari itu, maka dia seperti memperoleh atau mendapatkan nikmat dunia. Jadi ini ada 3 nikmat pokok dunia, tentu saja di luar iman dan Islam ya. Next day iman Islam itu masih. Kemudian kalau dia iman Islam, kemudian ternyata masya Allah diberi 3 pokok nikmat dunia ini, faka'annama hizat lahu ad-dunya. Jadi dunia sudah dalam genggaman. Para hadir, apa saja 3 nikmat dunia itu? Yang pertama aminan fi sirbihi, aman di tempat tinggalnya. Jadi aman, dikatakan aminan ay aminan ala nafsihi wa ahlihi wa malihi. Awaknya aman, keluarganya aman, kemudian rumahnya aman, kan ngaten nggih. Semuanya kondisinya aman. Ada yang merasakan tidak aman hari ini mungkin. Hari ini dikejar-kejar debt collector misalkan. Enggak ada kan, semuanya aman itu kan. Ada yang hari ini datang ke masjid misalkan, Ustaz selamat, di rumah aman kan keluarga? Kan aman gitu. Aman gitu. Jadi ini nikmat pokok yang luar biasa pada hadir. Karena ada kadang di antara saudara kita hari ini mungkin merasa tidak aman, kan gitu kan? Banyak teman-teman muslim mungkin di berbagai wilayah dunia atau wilayah daerah itu mereka hari ini nggak aman, kan gitu kan? Aman di sini bisa jadi dimaknai aman dari orang yang jahat, bisa jadi dimaknai aman dari musibah. Ngaten nggih Pak? Kan ada nih. Jadi aminan fi sirbihi, merasa aman di kompleknya, di tempat tinggalnya, itu bisa jadi dimaknai aman dari orang-orang yang dolim, dari para penjahat, mungkin dari penjajah juga. Makanya kalau hari ini kita bersyukur tuh, kita aman karena ada saudara kita misalkan Palestina hari ini, Gaza, meskipun mereka dalam fase gencatan senjata, tapi ternyata kan masalah nih Pak, apa kejahatan senjata, kemudian Israel tidak ngebom, masih ngebom Pak. Kemarin ngebom di jalanan itu kan beberapa korban anak perempuan yang lagi jalan sekolah, itu pengeboman tetap jalan. Jadi meskipun kejahatan senjata, masya Allah, saudara kita di Palestina mereka kehilangan rasa aman, rasa aman dari orang-orang yang dolim, kan dolim luar biasa Pak. Sejak kejahatan senjata berapa ratus kaum muslimin yang syahid, itu banyak, bukan tidak ada kemudian jadi tenang enggak. Hari ini mereka tetap merasa tidak aman, atau mungkin tidak aman dari musibah yang seperti mungkin hari ini banyak saudara muslim kita banyak mengalami, yang dekat di Majenang, di Banjar nggih Pak, kan gitu. Atau mungkin yang di daerah Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, kan seperti itu kan luar biasa nggih. Jadi banjirnya kayaknya hari ini tidak sekedar membawa air dan lumpur, tapi membawa apa Pak kemarin yang sempat ramai itu, membawa kayu-kayu gelondongan kan. Ini onten sing setiang boten nggih Pak, kinten-kinten kayu nih. Kayaknya gede-gede wis pada ukurannya kayaknya wis pada dinomor nggih Pak. Niku kayu gelondongan asli anu wis diolah apa kayu sing ngelapuk pada kanang bayi terus pada kegawa banyu Pak. Karena ada yang bilang katanya kayu lapuk itu ke bawah air ya. Ini masya Allah. Jadi ngaten para hadir, kita bersyukur tuh. Mereka seperti itu. Itu kayu
air bahaya gitu, membawa lumpur, membawa air, membawa kayu. Kalau ngantem jembatan kan masya Allah ya, jembatan banyak yang runtuh. Apalagi rumah ya Pak, rumah sudah berapa itu? Pengungsi sudah berapa ratusan ribu. Jadi meskipun hari ini kadang mereka masih dalam tahap evakuasi, masih beberapa terisolir, itu masalah. Mereka hari ini berarti kehilangan rasa aman. Di tengah evakuasi saja, kadang kan mereka merasa nanti banjir lagi, kan gitu kan? Banyak kita melihat ketika proses evakuasi ternyata masih ada ancaman-ancaman bencana yang lain. Jadi para hadir ini, masya Allah, kita bersyukur kita di sini aman gitu. Tapi satu pelajaran penting yang hendaknya kita ambil itu kan, meskipun kita aman, para hadir, meskipun kita aman ya di sini nih. Kayaknya Purwokerto hujan berhari-hari, Pak Slamet orang kebanjiran lah ya. Kedene kayak apa, kayaknya aman gitu kan. Kan gitu kan. Tapi kita nggak boleh merasa aman Pak, hati-hati. Meskipun kita kondisinya kayak gitu, nggak boleh kita itu merasa aman. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Makar itu bisa jadi dimanai kalau itu dinisbatkan kepada manusia kita. Makar itu bisa jadi tipu daya, konspirasi, perbuatan jahat gitu kan, biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi kalau ketika itu dinisbatkan kepada Allah, makar itu rencana Allah yang mungkin terkait dengan nanti karena kelalaian kita, kemaksiatan kita, Allah akan mengirimkan sesuatu yang sifatnya untuk mengingatkan. Musibah kan nggak tinggi. Dan tidaklah merasa aman dari makar Allah, dari rencana-rencana Allah, dari bencana-bencana yang tidak diduga, kecuali orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Jadi jangan kita merasa aman. Saya masih ingat betul itu dulu Purwokerto ketika ada momen banjir Purworejo. Purworejo nanti banjir Pak, sing blebet berita nasional tahun berapa ya Pak? Purworejo pernah banjir besar juga bandang. Masuk headline di berita nasional, media-media massa. Hari Jumat, Sabtunya saya masih ingat, Sabtunya itu Ustaz ada acara dengan dinas. Salah satu sambutan dinas itu seperti tadi itu. Ya insya Allah Purwokerto hujan gede kayak apa yang kita nggak akan banjir, nggak akan apa. Masya Allah Pak Duhur itu sambutannya mungkin jam 11, jam tengah 11 ya. Duhur, sholat duhur ya kan. Ketika sholat duhur, saya masih ingat saya sholat duhur di Masjid Gelora Indah itu. Sholat duhur di sana. Ketika rakaat kedua apa ketiga? Kedua kayaknya. Lagi mau ruku itu sudah mulai gempa, kan? Ini berputar Pak, goyang ini. Jadi masya Allah, semua orang yang lagi sholat yang kelihatannya khusyuk itu takbirnya tambah kencang Pak. Saya merasakan sendiri. Nggak tahu tambah kencengnya karena takut atau karena apa. Allahu Akbar, sami Allahu liman. Jadi itu masya Allah. Jadi kadang kita merasa aman dari satu sisi, oh kita nggak mungkin banjir lah kita. Bisa jadi kita nggak aman dari sisi yang lain. Intinya apa? Nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Karena yang merasa aman mereka pasti orang-orang merugi. Hikmahnya apa? Supaya kita itu tetap punya spirit beribadah, punya semangat untuk beramal, berbekal, dan pada saat bersamaan jangan sampai kita itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Hikmahnya itu, dan itu yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kalau melihat awan hitam Pak, awan hitam mendung, itu Nabi khawatir banget. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Jadi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi. Nabi kalau melihat awan mendung ya, mungkin kalau di Arab mungkin awan mendung jarang ya Pak, mungkin berapa pekan sekali atau seminggu sekali. Begitu melihat awan mendung ini, Nabi begitu khawatir. Kenapa? Karena Nabi tahu dulu bagaimana yang menimpa kaumnya Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Lut yang disiksa itu, yang diadab. Itu mereka dalam Al-Quran dikatakan apa? Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridum mumtiruna. Jadi biyen umat-umat biyen nek arep diadab, begitu mereka melihat awan mendung di kejauhan sana, mereka itu nyangka oke, awan hujan yang akan menyirami lembah-lembah perkebunan kita, kan gitu kan. Padahal apa? Itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi badan itu adab.
Adab dari Allah, bencana hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu ma yu'amminuni, kata Nabi. Ma yu'amminuni ayyakuna fihi adzabun. Saya enggak menjamin kalau di balik awan itu ada adab. Maka Nabi khawatir sehingga mengajarkan kepada kita semuanya, kita itu jangan pernah merasa aman. Hikmahnya apa tadi? Biar kita itu terus bersemangat ibadah, terus memegang apa yang kemudian menjadi perintah dalam keseharian kita semuanya. Kemudian yang kedua, para hadir, kita juga ambil pelajaran berharga ya, tentunya banyak dari peristiwa yang kita saksikan musibah hari ini, kan gitu kan. Jadi kalau kita melihat ya, tadi yang pertama jangan merasa aman ya, bisa jadi kita nggak tahu hari ini yang diuji adalah saudara-saudara kita, ada yang di Cilacap, yang di Banjar, yang di Sumatera Utara, ada yang di Sumatera Barat, yang di Aceh. Apa ada yang menjamin Allah tidak akan menguji kita di tempat ini dengan sesuatu yang lain? Nggak ada yang menjamin gitu kan. Hari ini mereka yang diuji, siapa tahu ke depan mungkin mereka yang belum pernah diuji akan diuji. Jadi gitu intinya para hadir. Jangan pernah merasa aman. Mari kita terus semangat berbekal ya, jaga ibadah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jadi bisa jadi Allah hari ini sedang mengingatkan kita semuanya untuk banyak beristighfar juga, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kedoliman yang dilakukan manusia ya, keserakahan, ketamakan, kan masya Allah Pak, itu kan akibat keserakahan dan ketamakan manusia ya. Coba hutan dikuasai, dieksekusi, dibabat secara luar biasa, dibuka untuk pertambangan, dibuka untuk apalagi sih Pak, biasanya hutan sawit gitu kan, dibuka lagi untuk pemukiman, mungkin dibuka lagi hutan. Kita lihat catatan hutan di Indonesia yang dibabat secara brutal itu, baik catatan yang pemerintah maupun yang LSM itu banyak Pak. Jadi hampir 1,6 kalau catatan pemerintah ya konon 1,6 sampai 2,8 juta hektar hutan itu dibuka, dibabat secara brutal. Itu di Indonesia ya. Setiap tahun. Jadi ada catatan itu tahun 2000 sampai 2023 kurang lebih sudah 30 juta hutan dibabat, diganti dengan sawit, diganti dengan industri dan lain sebagainya. 30 juta. Bahkan catatan LSM itu banyak yang mengatakan, Greenpeace juga mengatakan hampir 3,8 juta per tahun. Jadi ini masalah luar biasa kan. Dan dampaknya hari ini kita rasakan Pak, dampak dari perbuatan semacam ini, kerakusan luar biasa. Serakah lah ya. Tidak hanya hutan, kan laut juga dipageri kan. Kok ambleng lagi ya Pak? Laut dipageri buat nanti dibuat proyek rumah dan lain sebagainya. Ini kan masya Allah. Ini yang kita lihat Pak, dampaknya bagi kehidupan manusia itu luar biasa. Apa yang dilakukan manusia hari ini luar biasa Pak. Jadi kita melihat banjir hari ini itu, kalau kita mau lihat dengan sesama ya, itu tidak hanya menyisakan duka kesedihan ya, tapi menyisakan banyak pertanyaan besar. Jadi saya ulangi ya, banjir yang terjadi hari ini kita lihat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh itu masya Allah, tidak hanya menyisakan kesedihan, duka, tapi juga pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya apa? Kok bisa separah itu loh Pak banjirnya? Dan masif, itu berapa dampak kabupaten yang kena itu Pak dari banjir itu? Hampir 50 kabupaten loh, 3 provinsi itu kan, 50 kabupaten lebih. Kan tadi kan kita lihat tuh di running text, masya Allah, ratusan ribu rumah, ratusan ribu pengungsi. Ini kan masya Allah, bayangkan rumah-rumah kan kalau kita lihat di berbagai informasi ya Pak, mungkin cuplikan itu, rumah terbawa banjir, jembatan roboh, terbawa arus dan sebagainya, kan luar biasa. Yang kedua, dengan bencana skala ini yang luar biasa, pertanyaan kita kadang kenapa itu tidak ditetapkan menjadi bencana nasional? Ini yang juga ramai ya Pak, kenapa sih nggak ditetapkan jadi bencana nasional? Apa dengan nanti status itu nanti akan jadi terbuka semuanya? Oh ini loh yang menggunduli, katanya kan gitu kan? Oh ini pelakunya. Oh nanti akan diekspos semuanya, mungkin semuanya akan harus punya akses untuk kemudian melakukan penelitian kenapa seperti itu. Jadi hari ini belum kayaknya ya ditetapkan menjadi bencana nasional. Leres Pak? Apa sudah? Gitu. Jadi ini masalah hari ini kita seolah-olah melihat
dengan mata kepala sendiri bagaimana murkanya alam kepada manusia. Dan Allah sudah sampaikan kan seperti itu kan, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi hati-hati nih. Jadi Allah sudah membuat, menginformasikan, mengingatkan manusia bahwasanya apa? Wis genah kerusakan di darat, di laut. Disebabkan apa? Ya kerakusan manusia, Pak. Keserakan manusia. Kan gitu. Bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan hutan itu bukan disebabkan oleh makhluk lain ya, bukan oleh binatang-binatang, bukan. Sebab tangan manusia. Sebab tangan manusia. Keserakan tadi, Pak. Nggak ada regulasi untuk membuka lahan hutan, dibuka seenaknya sendiri, dibabat semuanya, kan gitu kan, masya Allah. Itu supaya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar manusia itu merasakan dampaknya. Kita hari ini merasakan dampaknya kan seperti itu, saudara-saudara kita terutama yang terdampak secara langsung itu, masya Allah. Kan ngaten Pak, banjir luar biasa kayak gitu, longsor, masya Allah. Itu biar manusia ngerasakan, ini loh rasakan akibat ulah kalian, buka hutan seenaknya, babat hutan seenaknya. Ini di Banyumas juga kayaknya mulai ramai ya, aksi-aksi beberapa hari ini Pak. Mboten mengikuti beritanya ya. Di Banyumas sudah aksi beberapa kali itu saya baca beritanya. Mungkin mereka tidak ingin kejadian yang di luar sana juga akan menimpa kita. Makanya mereka demo supaya beberapa yang lagi dibuka itu segera ditutupkan. Saya nggak tahu itu. Kemarin yang ramai Guji juga kan gitu. Jadi ingatan Pak, itu diberikan kepada kita semuanya agar kita itu merasakan, manusia-manusia merasakan. Jadi bukan hanya mereka yang serakah yang merasakan dampak dari kerusakan ini, tapi juga semua manusia. Karena sifat bencana itu kadang nyuwun sewu tidak hanya akan menimpa kepada orang yang dolim, tidak hanya yang punya perusahaan, tidak hanya mereka yang punya kebijakan ya. Tapi kadang kita melihat bahkan dampak terhadap rakyat kecil itu begitu lebih besar, lebih terasa. Kenapa ya Pak? Dampaknya mungkin sing kena hukuman itu mereka yang mungkin banjirnya mengarah ke mereka yang punya kebijakan yang mengizinkan apa namanya illegal pembabatan hutan ya, deforestasi atau illegal logging seperti itu ya. Jadi kita semuanya kena. Makanya dalam Al-Quran sudah mengingatkan sebenarnya, hati-hati dengan satu musibah, dengan bencana yang kadang itu tidak ditembakkan kepada orang-orang dolim saja, kan gitu kan Pak? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi hati-hati dengan satu musibah, fitnah, ujian yang itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang dolim saja. Jadi itu berhadir satu muhasabah di kita, bagaimana kita di sini merasa aman ya, jangan merasa aman. Yang kedua tadi, kemudian apa namanya, rasa aman itu yang kita hadirkan dalam diri kita hari ini bisa membawa kita mengkondisikan diri kita semuanya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya para hadir yang juga menjadi satu renungan ya. Ini menjadi satu momen bersama bagi kita tentu saja untuk apa? Untuk menumbuhkan kepedulian kan gitu kan ya. Panjenengan sudah menyisihkan apa namanya rizki belum? Ini juga harus ini momen Pak menunjukkan kepedulian, karena apa namanya, kita ketika membantu seperti itu akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita tidak hanya sebagai seorang muslim, tapi juga sesama warga negara ya, untuk bagaimana kita peduli meringankan mereka. Ya, yang punya komunitas dibantulah. Yang kerja di mana, di instansi apa bareng-bareng, kemudian untuk memobilisir, untuk menghimpun dana, menghimpun infak dan menyalurkan kepada mereka. Meskipun kita tahu betul ya, berapapun yang kita dapat mungkin itu juga tidak akan signifikan bagi mereka. Tapi minimal itu menunjukkan bahwa mereka masih punya saudara di sini, kan gitu kan. Membantu takmir masjid Al-Islah misalkan, menghimpun jamaah, dana jamaah yang punya komunitas di luar, di RT lain sebagainya. Itu masya Allah Pak. Kalau kemudian panjenengan bisa
semuanya bahu membahu menunjukkan solidaritas baik sesama muslim maupun sesama warga negara untuk kemudian bersama-sama meringankan mereka, membantu. Kemudian juga tidak kalah penting para hadir yang juga menjadi renungan ya. Yang renungan berikutnya adalah, sebentar, ada yang ketinggalan sepertinya. Oh, yang tadi doharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu Ar-Rum ayat 41. Jadi lanjutannya tadi yang terakhir la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan di daratan, di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia, agar mereka itu nanti merasakan sebagian dampak dari ulah mereka sendiri. La'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali. Imam Ibnu Katsir mengatakan liyarji'u ila ta'ah wa yatubu minal ma'asi, agar manusia itu dengan bencana-bencana itu mereka itu mau kembali, mau taat lagi, mau beribadah lagi, kan gitu kan. Tapi kira-kira seperti itu enggak nanti Pak? Kira-kira yang punya kebijakan, oh iyalah nanti ke depan ini harus kebijakannya lebih selektif nih. Kalau mau buka hutan benar-benar tidak digampangkan, tidak dimudahkan misalnya. Kan gitu Pak. Jadi dengan hari ini kita melihat bagaimana luar biasanya dampak banjir longsor di sana. Seharusnya itu manusia itu kemudian mau kembali kepada taatan kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah, kan seperti itu seharusnya Pak. Dan berpikir bagaimana kemudian ke depan itu tidak terulang lagi. Mungkin dengan rebusasi tobatnya tobat itu Pak, tidak hanya tobat secara transendentif ya, tapi juga tobat bagaimana mengembalikan alam yang sudah rusak. Tapi itu kira-kira sesuatu yang angan-angan bukan Pak? Ya gitulah, karena mereka hari ini orang semuanya tergiur dengan mungkin ngasih izin, mungkin mereka juga dapat kompensasi, masya Allah ya. Mudah-mudahan banyak pejabat yang mereka punya idealisme yang tinggi hari ini, terutama bagaimana mereka menjaga alam di Indonesia ya, kekayaan alam, sehingga benar-benar nanti kembali ke rakyat nih Pak. Karena hari ini kekayaan alam kita nggak tahu kemana, gitu. Kita kaya tapi nggak tahu kemana kekayaan kita. Kita kaya tapi masih dimintai pajak nih Pak. Kayak gitu kan, ada pajak motor, pajak rumah, pajak apa lagi Pak? Pajak kendaraan, pajak rumah, pajak tanah, gitu ya. Seharusnya kalau kekayaan alamnya sudah bisa dimanfaatkan benar-benar, itu pajak-pajak bisa hilang kira-kira nih Pak. Hilang buatan kira-kira, seharusnya hilang itu. Makmur seharusnya Indonesia itu, cuman kadang kita itu hanya dikuasai olehnya segelintir orang. Jadi dengan tadi para hadir, dengan kita melihat musibah banjir longsor seperti itu hendaknya bagi seorang muslim menjadi satu bentuk muhasabah. Liyarji'u ila ta'ah, kembali mereka itu kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berbuat baik, islah tidak hanya sesama manusia tapi juga dengan sesama alam. Dan mereka banyak bertobat dari kemaksiatan. Itu kan kedoliman Pak, kedoliman terhadap alam itu kan luar biasa dolimnya, itu bentuk kemaksiatan itu. Jadi ini yang pertama para hadir, satu bentuk muhasabah dari tadi kita yang pertama ya, 3 pokok nikmat yang disampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Satu itu aminan fi sirbihi, aman di tempat tinggalnya. Alhamdulillah kita tidak banjir, alhamdulillah kita tidak longsor. Tapi di tengah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada saat bersamaan kita juga harus merasa tidak aman. Bisa jadi nanti ke depan kita nggak jamin kita akan ada apa-apa. Maka pada saat seperti itu kita tetap punya spirit untuk beribadah, berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau hari ini mungkin kita kadang melihat viral, misalkan ketika bencana kemarin seorang suami begitu menangis sedihnya luar biasa kan, anak istrinya terbawa banjir, dia nggak bisa menyelamatkan. Atau mungkin seorang bapak kehilangan anaknya, anak kehilangan bapaknya. Tapi sebelum mereka kehilangan, kita bagaimana melihat di cuplikan-cuplikan itu, mereka itu masih memiliki rasa untuk menyelamatkan. Kan ngatain Pak, saya berusaha tuh mau menyelamatkan istri saya, tapi masalah derasnya banjir nggak bisa, sehingga dia tetap terbawa arus. Jadi siapapun, kadang bencana sehebat apapun di dunia ini, orang itu masih berpikir keluarganya, kan gitu kan. Kita malam-malam gempa misalkan,
Pasti kita akan bangunkan anak kita akan bangunkan istri kita, kan gitu kan. Yuk kita keluar rumah dulu misalkan. Nanti ngatain kan Pak biasanya Pak, kalau gempa malam tiba-tiba kita lagi tidur bergoyang itu gerak tanah. Kan bisa, pasti kita bangunkan anak-anak kita, istri kita. Kita masih ingat dengan anak istri kita. Kita masih ingat dengan orang tua kita. Tapi para hadir, hati-hati, nanti suatu saat ada satu peristiwa yang pasti kita semua akan mengalami. Pasti mengalami peristiwa ini, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang mau peduli. Tidak akan seorang ibu peduli kepada anaknya, seorang bapak peduli kepada anak dan istrinya, seorang anak tidak akan peduli kepada bapak ibunya entah kemana, saya nggak peduli, yang penting diri sendiri. Pada saat apa itu? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'ih. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi dari istri dan anak-anaknya. Saudara peduli. Kapan itu? Mereka semuanya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itu adalah bencana nanti di hari kiamat. Bencana dunia kita masih ingat saudara kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Tapi nanti bencana di akhirat, hati-hati para hadir. Kita tidak akan lagi ingat dengan kerabat kita. Semuanya memikirkan diri sendiri. Mau selamat ke surga atau mau tidak selamat ke neraka. Hati-hati. Kita siapkan hidup ini untuk bencana itu, untuk peristiwa itu, kedahsyatan hari kiamat. Itu yang pertama para hadir. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Jadi siapa saja yang aman tempat tinggalnya, yang kedua sehat badannya, nanti yang ketiga apa? Yang ketiga punya makanan, maka seolah-olah dunia sudah dalam genggaman. Nikmat dunia sudah ada dalam genggaman ya. Aman tempat tinggal, istrinya, hartanya, keluarganya aman. Yang kedua sehat Pak. Kan gitu kan. Kita diberi kesehatan kan. Selalu kan kita semua sehat lah ya. Orang sehat itu apa-apa kan enak, nikmat dikerjakan. Kan gitu kan. Kan seperti itu. Jadi ini bentuk pokok kenikmatan dunia juga yang namanya sehat. Orang sehat pasti tidur enak, makan enak, bekerja enak, nikmat, kan gitu kan. Apalagi ya ngode ya kepenak. Itu kalau orang sehat. Jadi ini bentuk nikmat dunia. Bener-bener dimanfaatkan. Panjenengan lebih seneng sehat, tapi kadang apa namanya mungkin ya duitnya ora akeh lah, semending lah ya. Apa sing lara-larahan tapi duitnya miliaran Pak. Milih pun dikinten-kinten. Panjenengan duitnya akeh, tapi arep turu mesti minum obat. Tapi tangi turu mesti wis aduh-aduh, arep laku wis kelaran, kan gitu kan. Angger arep mangan, wah jadi pangan, kayak gitu kan, banyak larangan-larangan. Apa sih duitnya pas-pasan semending, tapi arep nginti gampang, turu gari blek ya, nang karpet nang lemah ya teng turu misalkan kayak gitu kan, makan apa-apa juga enak, kan gitu Pak. Kan kita milih yang kedua pasti kan. Jadi ini salah satu nikmat pokok dunia juga, sehat, aman, sehat, mumpung sehat padat, gagian rajin ibadah, kan gitu kan Pak. Mumpung sehat, sholat jamaahnya dijaga. Mumpung sehat, aktivitas kebaikan yang lain juga dijaga, dikerjakan. Kan gitu kan. Karena suatu saat pasti kita sakit gitu kan. Saya pernah sampaikan. Hari ini kita sehat, badan sehat, tangan kaki kita sehat, pikiran sehat, mata sehat. Suatu saat ini semuanya mungkin Allah akan uji, suatu saat akan sakit. Kan gitu kan. Panjenengan yang hari ini mungkin bisa sholat sambil berdiri, apa akan menjamin suatu saat sholatnya akan terus berdiri? Suatu saat bisa jadi duduk kan gitu kan. Makanya ada kursi duduk nih sini nih. Kan gitu kan. Hati-hati. Makanya jaga mumpung sehat sholatnya. Karena Nabi itu ngasih kabar gembira buat kita kan gitu kan. Idza maridul abdu aw safara kutibalahu mislu man kana sahihan aw muqiman. Rawahul Bukhari. Jadi siapa baen seorang hamba pas lagi sehatnya kok deweke jaga sholatnya, jaga kebaikan-kebaikannya, maka suatu saat ketika dia sakit atau suatu saat dia itu safar bepergian, maka pada saat seperti itu dia akan dicatat seperti ketika dia sehat. Ngerti nih Pak, dijaga Pak, mumpung sehat, sholat jamaahnya dijaga. Ada adzan kita pastikan segera bersiap-siap ke masjid.
Karena suatu saat kita mendengar adzan, pada saat itu kita mungkin nggak mampu untuk ke masjid lagi. Pada saat itu janji Rasulullah SAW mudah-mudahan akan berlaku kepada kita. Kita akan dicatat sebagai orang yang seperti sholat jamaah, meskipun kita sholatnya di rumah karena sakit. Karena pas sehat, pas waras, menjaga terus. Adzan Rin, Pak, sekedap nanti dilanjut satu lagi Ji. Petugas adanya Ustadz Slamet sudah ada. Pas saya yang adzan. Wassalatul Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Para hadir, insyaallah dalam beberapa menit ke depan sambil menunggu iqamah kita lanjutkan kembali. Jadi tadi sampai kepada bentuk nikmat pokok yang kedua ya, sehat, mu'afan fi jazadihi, jadi fisiknya sehat. Dan termasuk juga kesehatan yang dimaksud di sini adalah juga kesehatan yang sifatnya batiniah ya. Karena al-afiyah itu tashmulu fiha, kesehatan itu mengku atau terkandung di dalamnya juga adalah terhindar dari penyakit yang sifatnya fisik maupun batin. Jadi kita fisiknya sehat, kemudian juga batiniah kita, kejiwaan kita sehat. Hati kita itu nggak punya rasa iri, itu kan penyakit berarti Pak.
Hati kita nggak punya rasa hasad dengki kepada kebaikan, kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi itu sehat, Pak. Mu'afan fi jasadihi, sehat. Dan mumpung sehat tadi, kita maksimalkan di waktu-waktu sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sehat, kita jaga sholat 5 waktu kita kerjakan, kita tunaikan dengan berjamaah. Berjuang sebisa mungkin meninggalkan sholat yang sifatnya munfarid, kecuali memang di situ ada udzur ya. Karena Nabi sekali lagi mengajarkan kepada kita semuanya, umatnya, bagaimana menunaikan 5 waktu berjamaah. 5 waktu itu dengan berjamaah, kerjakan dengan berjamaah. Itu sunnah Nabi, itu yang dicontohkan Nabi, kan gitu kan. Bahkan ketika ada orang mau minta rukhsah, minta dispensasi kepada Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum saja, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya enggak punya penuntun ke masjid, saya buta. Tapi kamu dengar adzan, hal tasma'un nida? Ya, kalau kamu dengar adzan fa'ajib. Datang itu adzan itu, kan gitu kan. Jadi kita sehat seperti ini, kita manfaatkan, maksimalkan beribadah kepada Allah, sehingga ketika suatu saat kita sakit, kutibalahu mislu makana muqiman sahihan. Ketika kita sakit, ketika kita safar, kok kita nggak bisa berjamaah, maka pada saat itu kita akan dicatat pahala ibadah kita seperti pahala ketika orang sehat ketika kita berjamaah. Jadi seperti itu. Dan yang kedua para hadir, sehatnya kita mumpung di dunia ini benar-benar kita maksimalkan banyak sujud. Ya, tidak hanya sholat 5 waktu berjamaah, sholat sunnah rawatib kita tunaikan, kan gitu kan. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kita jaga. Sholat sunnah sebelum duhur, boleh 4 sebelum duhur, boleh 4 setelah duhur, itu keren. Itu menjamin baroah minan nar, dibebaskan dari neraka. Singkat, tapi itu manfaatnya luar biasa. Itu hadisnya dari Ummu Habibah, bahwasanya siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat setelah duhur, maka dia akan dibebaskan, akan diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Sholat sunnah pada maghrib dijaga, sholat sunnah nanti pada isya, sholat sunnah dijaga. Begitu juga sholat sunnah yang lain, kita memperbanyak sujud, terutama adalah 5 waktu berjamaahnya nanti, mumpung sehat. Karena nanti di satu momen, di kedahsyatan, puncak kedahsyatan hari kiamat itu dikatakan dalam satu ayat, yauma yukshafu an saqil wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jadi ada momen nanti di puncak kedahsyatan hari kiamat. Kenapa dikatakan puncak kedahsyatan hari kiamat sampai dikatakan yauma yukshafu an saqil? Ketika hari betis disingkapkan. Ini kita nggak boleh mentakwil itu. Gampangan analoginya itu ketika perang lagi berkecamuk, wis pada cincing Pak, kan gitu kan, cincing. Atau mungkin ada kejadian apa? Kalau orang nyincing celana berarti memang kondisinya lagi darurat ya Pak, kan gitu kan. Jadi ketika betis sudah disingkapkan dan mereka diperintahkan untuk bersujud, maka banyak diantara makhluk pada saat itu tidak mampu bersujud. Padahal itu momen-momen genting, kita harus mampu untuk sujud pada saat itu. Tapi banyak yang tidak mampu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat momen kedahsyatan hari kiamat. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Pada saat itu bagaimana mata mereka penuh dengan kehinaan ya. Penuh dengan merasa takut luar biasa, merasa hina luar biasa. Kenapa mereka mengalami seperti itu? Karena waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena dulu di dunia mereka diajak untuk sujud, mereka tidak mau, padahal mereka dalam kondisi aman, dalam kondisi sehat. Itu Pak, hati-hati. Jadi mudah-mudahan pada momen itu nanti di puncak kedahsyatan hari kiamat, ketika Allah perintahkan semua makhluk untuk bersujud, kita semuanya dimampukan. Tidak seperti orang munafik, ini akan dibuat seperti lempeng, nggak bisa untuk ditekuk, nggak bisa untuk bersujud. Dengan apa kita nanti bisa bersujud? Ya kita jaga yang namanya sujud 5 waktu kita di dunia ini. Ketika ada panggilan adzan kita berusaha untuk mendatangi. Jangan sampai kita aman, kita sehat, fisik kita, kok kemudian kita nggak mendatangi masjid. Dijaga, dimanapun berada kita seperti itu. Kemudian yang terakhir para hadir, dikatakan dalam hadis itu, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan yang dimakan hari itu.
Jadi ini 3 pokok, maka dikatakan 3 pokok nikmat dunia. Tentu setelah tadi iman Islam. Aminan fi sirbihi, aman tempat tinggalnya, aman istri keluarganya, aman hartanya. Kemudian mu'afan fi jazadihi, dia kondisinya sehat. Yang ketiga adalah wa indahu qutu yaumihi, dia punya makanan yang dikonsumsi hari itu, Pak. Panjenengan ini sudah mau isya nih, di rumah masih ada makanan, nanti kalau mau pulang bisa dimakan, Pak. Masih ada kan ya? Ya meskipun Pak Selamat Ustaz mungkin itu karena nget-ngetan lah, kita nggak masalah, punya makanan gitu kan. Kadang kan kita seperti itu ya, kita makan sore hari ini apa? Anu denget maesuk, masakan maesuk denget maning. Oh apa-apa disyukuri kan gitu. Kut itu kan makanannya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk mewah-mewahan. Oh kusikiku duwe singap de mama apa kambing guling misalkan, kambing orahan tapi wong sing guling-guling. Kan gitu kan. Jadi kita punya makanan, Pak, itu satu bentuk nikmat pokok dunia luar biasa. Maka dikatakan kemudian apa? Siapa saja yang aman di tempat tinggalnya, kemudian dia sehat fisiknya, sehat jasadnya, kemudian dia juga punya makanan yang dimakan hari itu. Ada yang dimakan, Pak, meskipun bukan yang mewah-mewah, ada yang dimakan. Itu kata Nabi, faka'annama hizat lahu ad-dunya, seolah-olah dia itu sudah diberi genggaman nikmat dunia. Jadi jumi'alahu usulun ni'am ad-dunyawiyah, dikumpulkan baginya pokok-pokok kenikmatan dunia kan gitu, aman, sehat jasadnya, dan dia punya makanan yang dikonsumsi pada hari itu. Jadi ini masalah para hadir. Jadi ini hadis ini seolah-olah kemudian apa? Menjadi satu hadis yang meruntuhkan atau merobohkan ya konstruksi bangunan sukses dalam perspektif modern, kan seperti itu kan. Orang modern hari ini yang namanya sukses kan biasanya apa, Pak? Jabatan mentereng, gajinya mungkin ratusan juta. Kadang kan seperti itu. Dengan hadis ini kan Masya Allah, ternyata sukses bagi seorang muslim itu udahlah cukup kita punya makanan, sehat, dan juga aman tempat tinggalnya. Para hadir, ini 3 macam nikmat pokok dunia yang mudah-mudahan kita semuanya bisa mensyukuri dalam rangka kita semuanya berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.